Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paulzam ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayang Mbak Ara, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nih, gue nih Nabi ke-26 Joseph Paulzam ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah ya, atas nama penistaan agama gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan, jadi kan 5 juta, bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta gua kasih lo ya. Hukum jalan. Zaman Pak SBY ada satu tokoh dari Partai PDI Perjuangan dari daerah Yogyakarta sana, di penjara juga. Saya tidak sebut namanya, di penjara. Dan beliau dengan senang hati, dengan lapang dada ya, inkrah, artinya menerima keputusan pengadilan, beliau masuk penjara. Tapi zaman sekarang ini penghinaan agama nggak tanggung-tanggung, ini hampir setiap hari. Menghina sholat, menghina Rasulullah. Syair lagu Siti Aisyah diselewengkan menjadi sebuah syair yang buruk, jelek, tentang seks, yang tidak beradab sama sekali terhadap Rasul dan istri Rasulullah yang kami agungkan, yang kita agungkan orang Islam. Walaupun penghina-penghina itu ujung-ujungnya pakai kerudung, nangis, pakai materai 6.000, minta maaf, beragama Islam lagi. Islam seperti ini, Islam Samsontoloyo ini. Ada yang membunuh ustadz, ditangkap, vonis gila. Ada yang menghina agama di Jember, vonisnya gila. Ada yang ini gila. Kalau nggak gila stres. Ada yang ngaku mabuk, nyanyi-nyanyi syair Siti Aisyah radhiyallahu anha, menghina, mabuk. Ya menguploadnya masih mabuk juga waktu mengupload. Nah, yang begini-begini ini nggak boleh terjadi. Yang paling sial, orang-orang awam kan nggak ngerti hukum. Mereka katakan banyak penghina agama akhir-akhir ini. MUI kemana? Majelis Ulama Indonesia kemana? Loh, Majelis Ulama Indonesia nggak punya power, kekuatan untuk menindak itu ada di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, penegak hukum bukan kami. Kami hanya mengeluarkan fatwa, nggak punya kekuatan untuk nangkap. Kecuali di Provinsi Aceh, syariat Islam berdiri. Coba menghina agama di Aceh, coba tes. Nah, mereka langsung, majelis ulama mereka bisa langsung menangkap. Mereka punya polisi syariah khusus, daerah khusus, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Selain itu tidak ada. Jangan salahkan MUI. MUI juga gerem. MUI juga nggak senang dengan ini. Tapi kan kita hidup di negara Republik Indonesia. Sebetulnya kalau hati nurani tanya, cocoknya dihukum Islam aja, dibunuh aja, nah, selesai. Tapi kan nggak boleh. Kesepakatan kita ini hidup di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ada KUHP. Menghina agama itu dapat dituntut 5 tahun penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156 huruf A, 156A. Yaitu tuntutannya 5 tahun penjara, seperti Ahok. Itu 5 tahun penjara, jatuhnya 2 tahun vonis. Inkrah, dia masuk. Nah, saudara-saudara, saya ingin menghimbau kepada kita semua, anak bangsa Indonesia, agama apapun yang Anda anut, Islamkah, Nasranikah Anda, Kristen, Protestan atau Katolik, Hindukah, Buddhakah, atau Anda Konghucu, mari kita jaga
Jangan kita saling menghina agama, apalagi menghina agama sendiri. Saya tidak pernah melihat orang Nasrani menghina Yesus Kristus. Saya belum pernah dengar orang Hindu menghina Dewa Siwa. Saya belum pernah mendengar umat Buddha menghina Sang Buddha, Siddhartha Gautama, atau menghina kitab-kitab suci mereka. Begitu juga orang Konghucu nggak pernah menghina agama dan kitab suci mereka, apalagi menghina Tuhan mereka, apalagi menghina tokoh-tokoh yang disakralkan dalam agama mereka. Yang aneh Islam nih yang ngaku Islamnya apa ini, bibit-bibit anak PKI, cucu PKI, kita pun nggak tahu. Tobat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di negara Republik Indonesia. Kita cinta negeri ini, kita bersaudara, darah kita ini bersaudara. Kalau kita saling menumpahkan darah gara-gara penghinaan agama, ini presiden terburuk, kejadian terburuk di negeri ini yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang dalam sejarah hidup manusia beradab. Kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal sila kedua Undang-Undang Dasar 45. Bukan kebinatangan yang zalim dan biadab, bukan. Kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebinatangan yang zalim dan biadab, bukan. Kita jaga betul-betul untuk masa depan anak cucu cicit kita ke depan. Hentikan menghina agama, jangan ngomong-ngomong kadron, kadal gurun. Kemarin ada satu oknum mengaku sebagai pimpinan masyarakat Batak, pemuda Batak, kadron, ini bukan negara mayoritas. Itu ucapan-ucapan yang memecah belah persatuan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara mayoritas. Tapi orang Islam di Indonesia nggak bisa dipungkiri, ada 230 juta. Nah, kayak saya ingatkan anak-anak muda, terutama yang Islam-Islam, kamu jangan iseng-iseng tapi menghina agama, itu dosa besar. Dalam 4 madhab sepakat hukumannya hukuman mati. Dalam Islam hukum fikihnya. Tapi kita hukum negara, tuntutannya 5 tahun penjara. Jangan buat ibu bapakmu menangis gara-gara kamu iseng-isengnya menghina agama, menghina Rasul, menghina Allah, menghina ulama. Jangan iseng-isengnya itu, jangan iseng-iseng yang menyebabkan kamu masuk penjara, yang menyebabkan orang Islam marah kepadamu, yang menyebabkan bapak ibumu malu dan menangis, merana, sedih kalau kamu nanti disakiti atau dipenjara gara-gara keisenganmu yang tidak beradab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.